Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sonsemok Film. Di video kali ini saya telah merangkum sebuah film dari Jepang yang berjudul The Blind Zatoichi, di mana film ini menceritakan tentang seorang mantan pembantai yang tunanetra yang kemudian memutuskan untuk bertaubat dan berkelana untuk membersihkan diri. Namun ia malah dibully dan bahkan diremehkan karena kebutaannya tersebut. Jadi bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. ぞ稽古つけたからこっち来い。からでもかかってこい。 Diawali dengan memperlihatkan si tokoh utama di film ini, yaitu sang dewa pedang bernama Zatoichi. Meskipun dia ini tidak dapat melihat alias buta, namun instingnya tidak kalah dengan pendekar normal pada umumnya. Bahkan kemampuannya yang luar biasa ini menjadikannya sebagai seorang pendekar pedang terhebat kala itu. Hal itu pun dibuktikan saat beberapa preman menyuruh seorang anak untuk mengambil tongkat miliknya, yang padahal tongkat tersebut bukanlah tongkat biasa pada umumnya, melainkan sebuah pedang. Dan saat itulah beberapa preman itu menghampirinya dan menghina Zatoichi dengan berkata, kalau dia ini si tua bangka yang tidak bisa melihat dan juga lemah. Tentu mendengar hal tersebut, Zatoichi pun menjadi sangat marah dan langsung mengayunkan pedangnya hingga membuat para preman itu pun tewas dalam sekejap mata. Dan film ini pun dimulai. Berpindah ke tempat lain, di mana di sana ada seorang bibi penjual sayur dan para pedagang lainnya yang sedang dipala oleh para pendekar dari geng Ginso, sebuah geng besar yang saat itu menguasai wilayah tersebut. Hingga para antek-anteknya yang merasa dirinya paling jago dan berbuat semena-mena kepada rakyat kecil yang memang pemerintah dan pihak berwajib di sana pun membiarkan hal tersebut. Bahkan ketika ada seorang korban yang dianiaya, pihak berwajib justru melindungi para pelaku dan pala si korban yang dijadikan tersangka. Zatoichi sendiri merupakan seorang mantan samurai yang telah membunuh ratusan orang ketika terjadi perang beberapa tahun yang lalu. Sehingga setelah perang berakhir, dirinya memutuskan untuk berkelana dan mengaku sebagai warga biasa. Saat itu, ia bertemu dengan si bibi yang kebetulan sedang membutuhkan bantuan untuk membawa sayur. Dan karena bantuannya itu, si Zatoichi ini pun ditawari untuk tinggal beberapa waktu di rumahnya. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan seorang samurai bernama Hattori sama seperti Zatoichi yang bingung dengan pekerjaan mereka sehabis perang. Bahkan kini ia pun sudah mulai stres dengan kondisinya saat ini, di mana sang istri yang sedang sakit keras pun harus ikut merasakan penderitaan akibat dirinya yang tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Dirasa tidak ada jalan lain, Hattori pun kemudian meminta izin kepada sang istri untuk melakukan pekerjaan membunuh, yaitu dengan menjadi seorang pengawal atau seorang pembunuh bayaran bagi kelompok geng Ginso yang meski sang istri ini sudah melarang pun, Hattori tetap saja melakukannya karena tidak tega melihat kondisi sang istri yang terus memburuk. Selepas itu Hattori pun kemudian pergi ke sebuah kedai yang tak jauh dari rumahnya. Di sana ia melihat si pemilik kedai yang sedang dipala oleh orang-orang dari geng Ginso. Sehingga hal itu pun membuat Hattori untuk memperlihatkan skill pedangnya dan meminta para pedebah itu untuk memanggil bos mereka. Tak lama kemudian bos mereka yang bernama Inosuke pun datang untuk melihat orang yang sudah membuat anak buahnya ketakutan. Dan perlu diketahui jika Konosuke ini bukanlah pemimpin utama atau bos besar dari geng Ginso, melainkan hanya tangan kanannya saja. Di sini Hattori pun mengatakan jika dirinya sedang membutuhkan pekerjaan, sehingga ia pun kembali memperlihatkan kemampuan pedangnya dan berhasil membuat pemimpin itu pun terpelongo. Sementara itu di tempat lain,
terlihat si Zanoichi yang sedang membantu si Bibi memotong kayu guna untuk digunakan si Bibi memasak sayur. Di mana di sana ada seorang samurai yang menjadi ODGC alias gila setelah perang berakhir. Dan karena ulah si orang gila itu yang membuat Zatoichi ini merasa terganggu, ia pun melemparkan kayu yang membuat orang gila itu terjatuh. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Zanoichi yang pergi ke tempat judi milik geng Ginzo. Yang mana di situ ada seorang penjudi yang seringkali kalah dan sangat jarang sekali menang bernama Shinkichi. Saat itu Shinkichi pun merasa terkesan dengan insting dari Zanoichi ini yang mampu menebak dadu dengan benar. Di mana Zatoichi yang memiliki indera perasa dan pendengaran super peka, alhasil ia pun mampu memprediksi dadu yang akan keluar. Sehingga ia pun berhasil menang banyak di malam itu. Di saat yang bersamaan, Hattori pun mulai melakukan pekerjaannya dengan membunuh seorang pengusaha yang sedang dalam perjalanan. Dan dengan kemampuan yang dia miliki, jelas sangatlah cocok dengan pekerjaan yang seperti ini. Meskipun hal ini juga didasari dengan kebutuhan dan juga demi sang istri yang sangatlah dicintainya. Dan untuk pertama kalinya, Zatoichi dan Hattori pun bertemu di kedai yang sangat populer di kota itu. Di mana si kakek yang merupakan ayah dari pemilik kedai ini pun tak sengaja menjatuhkan tongkat dan membuka pedang milik Zatoichi. Sehingga Hattori yang melihat hal itu pun membuat insting membunuhnya bangkit. Dan hampir saja ingin bertarung dengan Zatoichi. Singkat cerita, di pagi harinya, Zatoichi kembali ke tempat judi yang sama, di mana di sana sudah ada si Kinchi yang berinisiatif untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Zatoichi. Dan tentu saja hal itu pun membuatnya menang banyak saat itu. Setelah dirasa cukup, kemudian mereka pun memakai uang hasil maksiat itu untuk kemaksiatan lainnya, yaitu dengan pergi ke sebuah rumah bordil yang siap untuk menghibur mereka. Di mana di sana ada dua orang wanita yang telah siap untuk menemani mereka melewati malam ini. Dan ternyata kedua wanita ini bukanlah ingin menemani dan menghibur mereka, melainkan untuk merampok semua uang, yang mana salah satu dari mereka itu adalah merupakan seorang pria yang berdandan layaknya seorang perempuan. Dan itu sudah diketahui sedari awal oleh si Zatoichi ini. Karena sudah ketahuan, si wanita jadi-jadian itu pun akhirnya jujur dan menceritakan tentang masa lalunya, di mana dia dan sang adik dulunya adalah anak dari saudagar kaya di kota ini. Sebelum komplotan geng Ginzo yang dipimpin oleh Konosuke membantai keluarganya, yang saat itu mereka berdua kebetulan sedang bermain di kolom rumah. Dan tujuan mereka selain merampok para pria hidung belang nan bejat ini adalah untuk menemukan si Inosuke dan berambisi untuk membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Di keesokan harinya, Shinichi ini terlihat sedang bermain dadu ganjil genap sambil menutup mata seperti apa yang dilakukan oleh Zanoichi, dan berharap bisa memiliki insting sepertinya. Dan secara kebetulan, Shinichi ini berhasil menebak dengan benar 3 kali secara berturut-turut. Untuk itu, ia pun kemudian pergi ke tempat judi bermodalkan teknik yang sudah ia kuasai. Dan hasilnya pun di luar dugaan, karena ia pun kalah terus dan uangnya pun ludes dalam sekejap. Saat Shinichi sedang dalam perjalanan pulang, lagi-lagi kita diperlihatkan dengan tindakan yang semena-mena dari geng Ginzo yang sedang menagih uang keamanan di sebuah toko. Bahkan si Konosuke ini tak segan memerintahkan anak buahnya untuk menghajar siapapun yang melawan mereka. Di sisi lain, si wanita penghibur atau panggil saja si Inem bersaudara sedang berada di kedai dan meminta si pemilik kedai untuk memperkenalkan kepada para bos-bos kaya yang memang si pemilik kedai itu banyak dikenal oleh para pelanggan di semua kalangan. Di mana mereka berdua akhirnya diperkenalkan kepada seorang bos kaya bersama dengan asistennya yang tertarik dengan mereka berdua.
Karena sudah merasa tak tahan, kemudian bosnya itu pun segera mengajak adik Inem untuk pergi bobo. Di mana di sana si Inem dengan spontan memukul kepala asistennya. Dan di sini terlihat tato ular di lengannya yang tanpa disadari Inem, tato ular tersebut merupakan tato tanda keanggotaan dari geng Ginzo yang telah membunuh keluarganya. Di lain tempat terlihat Zanoichi dan Shinichi yang sedang berada di tempat judi yang sama, di mana mereka ini seringkali menang banyak, yang membuat sang bandar harus merubah cara permainannya, yaitu dengan mencurangi dadunya. Yang tentu saja Zanoichi yang menyadari hal itu pun langsung merasa sebel dan langsung mengayunkan pedangnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Zanoichi juga membantai mereka semua setelah menyadari bahwa tempat judi ini adalah merupakan tempat bisnisnya geng Ginzo. Dan alasan kenapa Zanoichi melakukan hal tersebut adalah karena ia merasa simpati dengan Inem bersaudara dan ingin membantu membalaskan dendam mereka berdua. Mendengar tempat bisnisnya diobrak-abrik, geng Ginzo pun langsung meminta Hattori untuk membantu menyelidiki tempat kejadian perkara. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat kondisi dari para korban, yang instingnya langsung mengatakan bahwa pelakunya bukanlah orang sembarangan. Hingga ia pun langsung teringat dengan Zanoichi saat bertemu di kedai tempo hari.